Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita awali dengan membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه في كل لحظة عدد كل حادث وقديم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه في كل لحظة عدد كل حادث وقديم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه في كل لحظة عدد كل حادث وقديم. Kita lanjutkan baca doa. Ada amalan ijazah dari ulama yang termaktub di dalam kitab Kanzun Najah Us-Surur dibaca pada bulan Safar. Kita saat ini sudah berada di bulan Safar hari kedua, tanggal 2 Safar. Bulan Safar ini merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti Safar berada di tengah-tengah antara Muharram dan Rabiul Awal. Di dalam Safar inilah ada semangat hijrahnya Nabi. Berarti Nabi dan sahabat-sahabatnya hijrah di antara Muharram, Safar dan puncaknya pada Rabiul Awal. Berarti di sini ada keistimewaan. Makanya ulama-ulama tidak ada beberapa menganjurkan beberapa doa-doa penting yang harus dibaca di bulan Safar. Salah satunya kita akan baca pada pagi hari ini dan insyaallah setiap pagi kita akan membaca sampai akhir bulan Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatika at-tammati bi hurmati
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظني وأن تعافيني من بلائك يا دافع البلايا يا مفرج الهم ويا كاشف الغم اكشف عني ما كتب علي في هذه السنة من هم أو غم إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Saya akan artikan dulu, besok tidak usah diartikan sudah. Jadi agar kita mantap membaca sebelum kita lanjutkan ke pengajian kita di pembahasan selanjutnya. Saya akan baca artinya. Allahumma inni ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya, bi asma'ikal husna, dengan nama-namamu yang baik, wa bi kalimatika tammati, dan dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Jadi kalimat-kalimatnya Allah sempurna, nikmat-nikmatnya Allah sempurna semuanya. Kemudian wa bi hurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kemuliaan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini doa memohon kepada Allah melalui siapa? Perantara wasilah Nabi Muhammad. Nah, bi nabiyyika, ya, bi hurmati nabiyyika, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tangga untuk mencapai Allah harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antahfadhani, peliharalah aku. Nah, tinyoon aba juga. Peliharalah aku, ya. Peliharalah aku. Wa antu'afiyani, ya. Dan selamatkan aku. Selamatkan aku. Min balaika, dari balakmu. Dari balak, musibah, bencana, ya. Balak, bencana, musibah, ya. Ya dafi'al balaya, wahai dat yang maha menolak segala musibah, ya. Musibah macam-macam sudah. Musibahnya hati, musibahnya keluarga, musibah zahir, musibah rizki, oh semua musibah-musibah macam-macam, ya. Penyakit dan sebagainya. Ya dafi'al balaya, wahai Allah dat yang maha menolak segala musibah. Yang menolak itu Allah, bukan kita. Tapi Allah yang mampu menghilangkan musibah, bahaya, bencana. Ya mufarrijal hammi, wahai Allah dat yang maha menghapus segala kesusahan. Ini ketua menarik untuk kita baca terus. Kesusahan-kesusahan sebagai dengan iaba, kesusahan-kesusahan yang ada dalam diri kita, susah karena ekonomi, susah karena keluarga, susah karena semacamnya, semua Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menghapusnya. Wa ya kashifal ghammi, dan engkau ya Allah dat yang maha melenyapkan, menghilangkan ghammun, yaitu kesedihan. Sedih, susah, ini kayak hilangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikshif anni, ikshif anni, hilangkan ya Allah, anni ma kutiba alayya fi hadhihi sanati, hilangkan apa yang telah ditulis atasku ya Allah, anni, atasku ya Allah, ma kutiba, apa-apa yang telah engkau tulis, ya, ya. Alayya fi hadhihi sanati, ya, apa yang engkau tulis alayya, atasku ya Allah, fi hadhihi sanati, di tahun ini, ya. Di tahun ini, ya, tahun makin tahun 1445 Hijriah, ya.
di tahun ini, min hammin, dari kesusahan, au ghammin, dari kesedihan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah maha mampu atas segala sesuatu, ya. Allah Subhanahu wa taala semuanya yang mengendalikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, ini salawat, ya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salamnya atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa sallama taslima, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Lah, nikah doa insyaallah kita dawamkan, kita istiqomahkan setiap pagi, ya, sebelum kita masuk ke kajian di kitab Sunan Tirmidzi, kita baca sholawat, kemudian kita baca doa ini agar kita diselamatkan oleh Allah dari bala, musibah, kesedihan, kesusahan, apapun yang melanda kita, selamat min Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Kemarin nyampe tentang keutamaan salat jamaah Isya dan subuh. Sekarang kita akan lanjutkan tentang babu ma jaa fi fadli saffil awal. Bab menerangkan tentang keutamaan saf awal, ya. Ini masih seputar salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-224. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha, ya. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Nah, sebaik-baik saf bagi kaum laki-laki itu di saf awal. Nah, di saf awal. Dan sebaik dan sejelek-jelek saf bagi kaum laki-laki itu di saf terakhir. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik safnya, saf, ya, barisan saf kaum wanita, akhiruha, di belakang, wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya sejelek-jeleknya saf kaum wanita itu di depan. Makanya posisinya kalau orang berjamaah di depan laki-laki, di belakang perempuan. Lah, makin beda sini nyelne, bebini sabak ya ada, kan beda aliran-aliran kurang makin yang lagi viral di media sosial macam-macam. Ini kaki. Nah, oleh imam pada bebini pada ti imam, perempuan jadi imam, lelaki ti makmum, tak bisa membayangkan kalau berema siapa jangan makmum nak ibu dina imam kan nikah. Aduh, tak patih khosok je. Okay? Napa boleh waktu nak sujud ben aruku, insyaallah tu maknina na setengah jam tak kan. Ini apa saya baca je dah, mak bak semok ke. Karena bini ini kan nemu ini ke aliran cerok torok kan iki. Napa boleh pas saf bini nak kompol ni kaki, tidak ada ikhtilat, tidak ada perpisahan, tidak ada nikah, terjadi nikah percampuran, ikhtilat dan sebagainya. Nikah lagi macam-macam nikah sebaik-baik saf kaum laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nikah enggak makin wan bagus. Laki nang ada, bini nang ibu di lah nang ibu. Ini pun sudah digariskan, ada panduannya. Karena sudah dibaca kemampuan manusia, kekhusyuan manusia, mudarat dan kemaslahatannya sudah dibaca semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, macam-macam nih mungkin. Mun pas imam
bisa perempuan atambo syarat tak jadi imam, bukan hanya fasih Al-Quran tapi harus seksi bodinya dan glowing wajahnya. Wah, bos, tetinya namboi boleh. Lagi banyak saya daftar pas artis-artis tak kira daftar tetis pemain sinetron je. Ada apa? Teti imam kekepi. Nah, karena pas beda bajaran mas. Lah nih, coba macam-macam mungkin. Jadi ini syarat bagi kita dan ini mutlak. Kebaikan dan keburukan tadi, paling buruk, paling jelek. Nah, oleh karena itulah ketika digariskan oleh Rasulullah, jadi saf terdepan adalah kaum laki-laki, saf paling belakang adalah wanita. Dan nikah pun jalik balik. Dan nikah dalam keadaan apun, nikah kau tu laki perempuan. Nah, nikah tak boleh balik. Laki ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi tentang kota Musaf paling awal ya, di awal. Jadi kaum laki-laki. Haddatsana Qutaibah haddatsana Abu Awanah an Simak ibn Harb an Nu'man ibn Bashir. Nikah dari sahabat Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man bin Bashir nikah orang yang alim, orang yang ahli pidato, menggelegar kalau berbicara, menggelegar kalau berpidato, menyampaikan pesan-pesan agama. Nyamana Nu'man bin Bashir, beliau haibah, beliau wibawah. Makanya salah satu cukan amalan kalau panjenengan misalnya dipercaya menjadi MC, menjadi pembicara, baca khutbah, ceramah, atau berbicara menyampaikan pesan apa di depan masyarakat banyak, kirim Fatihah ke Sayyidina Nu'man bin Bashir. Al-Fatihah An-Nahdiyah, surat Al-Fatihah ila Sayyidina Nu'man bin Bashir. Al-Fatihah, baca Fatihah ke Sayyidina Nu'man bin Bashir. InsyaAllah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau menghadapi ratusan ribuan orang, baca Fatihah dikhususkan ke Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Sayyidina Nu'man bin Bashir. Nah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, meluruskan safnya ya, meluruskan safnya, barisannya. Saf ini kan adalah barisan. Saf itu barisannya ya, barisan, diluruskan safnya, barisannya itu diluruskan, dirapatkan. Sawu itu merapatkan, sufufana, safnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah merapatkan barisan. Jadi kalau Rasulullah salat, nah, kemudian makmumnya diperintah untuk merapatkan barisan. Jadi sawu itu namanya rapat ya, merapatkan barisan. Nah, merapatkan barisan nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW nikah mengimami, maka Rasulullah SAW nikah menganjurkan, meminta, menyeru kepada jamaahnya untuk merapatkan yaitu barisan. Nah, untuk kesempurnaan salat lah nikah. Min tamamis salati, dari kesempurnaan salat itu iqamatus saffi, yaitu memperhatikan saf. Jadi menegakkan saf, jadi memperhatikan saf, safnya itu diluruskan. Lah nikah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintah kepada jamaahnya untuk yaitu meluruskan
soft, meluruskan softnya. Makanya soft ini penting. Jadi, ketika sholat kita perhatikan softnya. Jadi barisan kita, yaitu harus pertama rapat, yang kedua yaitu lurus. Ini kaki. Nah, jadi harus lurus soft kita. Nah, kemudian rapat soft kita. Nah, inikah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi Rasul memerintah kita untuk untuk meluruskan soft dan merapatkan dan meluruskan softnya. Nah, banyak perintah-perintah redaksi yang mengajarkan kepada kita untuk meluruskan barisan itu. Banyak perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bab meluruskan soft, ya, meluruskan soft, ya. Jadi memerintahkan kita untuk meluruskan soft. Nah, ada hadis yang ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan meluruskan soft itu. Ada imam, yaitu memerintah kepada jamaahnya untuk meluruskan soft. Ada yang menggunakan istawu wa'addilu. Nah, ini yang biasa dipakai di Mekah. Istawu, cukup sudah. Istawu, rapatkan soft kalian, cukup. Dengan Mekah nggak ini? Tidak imam langsung mare koma, ya. Istawu, rapatkan, langsung. Ketika imam sudah istawu, kenting repuk. Yang dicari di soft terdepan, rapatkan, ya. Istawu wa'addilu, rapatkan, wa'addilu, dan luruskan. Ya. Makanya satu ketika ada orang yang soft, tabukna bekeraja senengnya, berutnya buncit. Ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Pak Budi, saya pada nah tabuk saya raja kata Pak kempes kau ni. Nah, mari loros. Nah, jadi sampai segitunya, sampai tabuk saya raja dia kata Pak pada. Tengku sampai harus tabuk kan zara dan mula lempoh. Nah, harus kena baru masih ada si lorosa. Dia sampai perhatian betul Rasulullah tentang yaitu lurusnya soft, ini kaki, anjuran-anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang di dalam hadis sahih, hadisnya sama-sama sahih di Sahih Bukhari. Ada hadis di Sahih Bukhari, sawu sufufakum, rapatkan soft kalian. Itu perintah dari Rasulullah, itu sabda Nabi. Sebenarnya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, sawu sufufakum, di dalam hadis Sahih Bukhari. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Itu redaksinya di Sahih Bukhari. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya merapatkan saf itu adalah min iqamatis salat, bagian dari tegaknya salat. Tegaknya salat, menegakkan salat. Itu diredaksi Sahih Bukhari. Di Sahih Muslim sama-sama sahih. Redaksinya beda, perintahnya sama, maknanya sama. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi
Nah, tidak pakai sufuf. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Kalau tadi yang sufuf min iqamatis shalah. Kalau ini yang sahih Muslim, kalau saffi berarti min tamamis shalah. Sama perintahnya, rapatkan saf kalian karena sesungguhnya merapatkan saf itu min tamamis shalah, bagian dari kesempurnaan salat. Ini kan bagi imam-imam dihafal lagi. Ini berak namanya kalau buntok malolo nikah hadis cek sampai salah bacanya ya. Nah, kula kadang pakai yang sahih Bukhari, kadang pakai yang sahih Muslim ya. Kadang pakai yang juga sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sawu wa'dilu, kadang sawu tapi jarang dipakai okay. Di Mekah-Mekah engkau ingat gini. Sawu rapatkan. Okay. Ini berarti sawu. Nah, kau tu ngerti. Tak ngerti makmum apa jangan imamnya. Maaf ya, sawu mana orang ceng tak ada sabu. Sawu kira saibu. Okay. Sawu. Nah, jadi rapatkan. Istawu, rapatkan. Perintah berarti. Istawu, perintah. Rapatkan saf kalian. Wa'dilu, loroskan. Nah, di Mekah cukup istawu. Istawu. Nah, ngerti pon. Loros rapat terus, rapat pon. Nah, ya, kalau di Jawa Timur, di Indonesia biasa menggunakan itu hadis tadi. Jadi imam itu sebenarnya membaca hadis, menyuruh makmumnya sebagaimana Rasulullah memerintah kepada makmumnya. Sawu sufufakum, rapatkan saf kalian. Perapat, coba kun renggang. Nah, makanya nikah dengan makmum dijawab sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan mengikutinya. Beni perak mendengar malolo, sami'na wa ata'na king pakku ni paranggang ki. Arwa ta ata'na aja perak ngiding malolo. Ki mon sami'na ben ata'na, mendengar ben lakukan. Mon pakun renggang ya perak ngiding malolo tak elakoni. Ki lah wa ata'na parapat harus dirapatkan. Bagaimana cara merapatkan? Nah, yang dirapatkan adalah nikah. Nah, nikah apanya? Bahu. Nah, ini yang harus dirapatkan ya. Nah, kaki menyesuaikan, mengikuti. Beni anganga, kaki na nikang. Yo nikana, arwah tak rapat je. Setan lebat budi, lebat bebena. Masuk bakun. Cak nikang. Nah, ini diruruskan, dirapatkan soft. Dia baris sembilan nikang, mai tendang men polisi karena warna baris teti namanya militer atau apa. Tak, nah baris terus posisi disesuaikan antara kaki dengan nikah. Makanya yang dicontohkan oleh Rasulullah ini yang dirapatkan. Nah, apanya mana? Bahu nikah dirapatkan. Ini tentunya menyesuaikan. Nah, kan beda orang ke nikang. Tak rapat KTB abon. Dah ada KTB abon ni ya pun saya tumpas langkana rajo. Sani ka 2 meter ban. Dia ada KTB abon jana lah. Nah, ni kan harus dirapatkan. Nah, sawu sufufakum. Nah, itu merapatkan itu adalah sebagian dari apa? Kesempurnaan salat, ada yang menegakkan salat. Nah, ini perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kula pun panjenengan nika masuk dek ke golongan orang-orang yang selalu apa? Menyempurnakan salat. Dengan itu tadi ketika salat berjamaah kita selalu mengedepankan shaf terdepan, shaf kita terdepan, shaf kita lurus, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang menyempurnakan salat. Amin Allahumma amin. Nah, itu harus diperhatikan ya. Nah, ada yang tidak memperhatikan ke nikah, ya tak ngoleh kesempurnaannya
salat. Maka setan itu masuk di nikah, di apa namanya, di celah-celah, di selah-selahnya orang salat tetapi dia tidak merapatkan shaf, dia tidak merapatkan barisan. Nah, ini yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah, manfaat, kita bisa mampu meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الأصنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.